Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NRP 21101210027. Kali ini kita akan membahas tentang normalisasi 3NF dan BCNF. Tujuan pertemuan kali ini adalah memahami normalisasi bentuk 3, memahami normalisasi BCNF. Suatu relasi R itu disebut normal 3 jika berada dalam bentuk normal 2 dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Kebergantungan transitif adalah kebergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan K. Syarat 3NF yaitu harus berada dalam bentuk normal 2NF. Ketergantungan vel yang bukan primary K adalah harus secara mutlak atau full dependent. Artinya harus tidak ada transitif dependensi atau ketergantungan secara transitif. Contoh 3NF. Tabel di samping. Tabel ini sudah masuk dalam bentuk normal 2. Akan tetapi kita lihat bahwa vel nama dan nilai adalah full dependent terhadap NRP yang bertindak sebagai PK. Berbeda dengan vel keterangan di atas yang dependent kepada NRP akan tetapi tidak mutlak. Berbeda dengan vel keterangan ini yang dependent terhadap NRP akan tetapi tidak mutlak. Ia lebih bergantung pada nilai karena nilai dependent kepada NRP dan vel keterangan dependent kepada nilai, maka vel keterangan juga dependent pada NRP. Ketergantungan yang sedemikian dinamakan transitive dependent. Kemudian dari 2NF dijadikan menjadi 3NF menjadi dua tabel, yaitu tabel pertama berisi NRP nama dan nilai, di mana nama dan nilai ini hanya bergantung kepada NRP dan keterangan, dan pada tabel kedua yaitu berisi nilai dan keterangan, di mana nilai ini menjadi primary key dan keterangan sangat bergantung pada nilai, sehingga tidak ada transitive dependent pada keterangan. Contoh lain 3NF, yaitu tabel di bawah ini sudah memenuhi 2NF. Nama pelanggan, nama sales, nama wilayah sangat bergantung kepada nomor pelanggan, sedangkan wilayah ini bergantung kepada nomor pelanggan akan tetapi tidak mutlak. Dengan kata lain, wilayah ini lebih bergantung pada nama sales. Dari tabel di atas kita lihat terdapat ketergantungan transitif wilayah yang secara fungsional bergantung pada nama sales, sedang nama sales ini bergantung pada nomor pelanggan, sehingga terdapat beberapa anomali pembaharuan pada relasi penjualan di atas, yaitu anomali insert. Pada saat masukkan data nama sales baru, maka data nomor pelanggan dan data lain juga harus dimasukkan. Anomali penghapusan. Pada saat dilakukan penghapusan nomor pelanggan 2522, maka informasi tentang nama sales juga ikut terhapus. Dan anomali update. Pada saat dilakukan update data nama kelas, maka harus dilakukan pengupdatean pada semua baris pada tabel. Hal ini sangat tidak efisien. Dan dari tabel 2NF tadi dijadikan menjadi bentuk normal 3NF, yaitu menjadi dua tabel, yaitu tabel tenaga penjual dan penjualan. Dari penjualan terdapat nomor pelanggan sebagai primary key, di mana nama pelanggan dan nama sales
bergantung mutlak kepada nomor pelanggan. Dan pada tabel tenaga penjual terdapat nama sales dan wilayah, di mana wilayah tergantung dari nama sales. BCNF. Secara praktis, tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada 3NF. Akan tetapi, untuk kasus-kasus tertentu, kita bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik lagi apabila bisa mencapai ke BCNF. BCNF ditemukan oleh RF Baige dan EF Code. Suatu relasi R dikatakan dalam bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut kunci K pada suatu relasi adalah kunci kandidat atau kandidat K. Kunci kandidat atau kandidat K adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai kunci K atribut. BCNF hampir sama dengan 3NF. Dengan kata lain, setiap BCNF adalah 3NF. Contoh BCNF. Pada tabel berikut, mata kuliah dan IP bergantung pada NRP dan pembimbing. Mata kuliah juga bergantung pada pembimbing. Di sini masih terdapat transitive dependence, sehingga disederhanakan menjadi seperti ini. Pada tabel mahasiswa, IP sangat bergantung pada NRP dan pembimbing. Pada tabel pembimbing, mata kuliah bergantung pada pembimbing. Contoh BCNF dilakukan konversi sebagai berikut. Pembimbing bagian dari kunci yang bersifat komposit. Atribut mata kuliah secara fungsional bergantung pada pembimbing menjadi atribut bukan kunci. Terdapat ketergantungan fungsional parsial antara mata kuliah dengan pembimbing yang merupakan salah satu komponen dari kunci primer, sehingga relasi baru ini dalam bentuk normal pertama. Langkah kedua, dekompos relasi untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Hasilnya seperti di bawahnya, yang berupa relasi bentuk normal ketiga. Fakta bahwa relasi tersebut juga BCNF sebab hanya satu kunci kandidat yang selanjutnya disebut kunci primer, membuat kita mengambil kesimpulan bahwa untuk kasus ini, bentuk normal ketiga dan BCNF adalah sama atau ekivalen. Berikut adalah contoh tabel data, dan jika dinormalisasikan, jika dikaitkan atau didefinisikan hubungan-hubungannya, akan terlihat bahwa nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir sangat bergantung pada NRP. Kemudian nama MK, SKS, semester, nilai ini sangat bergantung pada kode MK dan sekaligus waktu dan ruangnya. Lalu pada alamat dosen bergantung pada nama dosen, sehingga jika dinormalisasikan bisa dibuat 3 tabel yang berisi mahasiswa dengan primary key NRP dan nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Lalu pada tabel kedua yaitu mata kuliah yang berisi kode MK sebagai primary key dan nama MK, SKS, semester, nilai, waktu, ruang. Kemudian tabel ketiga yaitu dosen yang berisi nama dosen yang menjadi primary key dan alamat dosen. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.